Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, dan kita sebagai hambanya hanya harus bisa bersyukur baik dengan lisan maupun perbuatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh penegak dan pengikut risalahnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Utara dalam hal ini akan menyampaikan video kultum tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam hal kehidupan dalam mengelola amal usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa amal usaha persyarikatan kita banyak sekali, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ataupun bidang usaha yang lain. Mengapa amal usaha itu penting? Karena merupakan salah satu dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Jadi, amal usaha menjadi salah satu bagian bagaimana kita akan berdakwah dengan masyarakat. Kita tahu bahwa tujuan utama didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912 di Yogyakarta adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid atau pembaharuan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berlandaskan dengan Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Oleh karena itu, agar amal usaha itu dapat berkembang dengan pesat dan bisa menjadi media dakwah, maka perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan persyarikatan. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Ini berlandaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 57 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Bapak Ibu, prinsip pengelolaan yang pertama adalah amanah dan tanggung jawab. Dengan bertanggung jawab tentunya akan membantu amal usaha berkembang dengan pesat. Yang kedua adalah profesional dan berkualitas. Jadi kita akan memilih sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya dan tentunya bermutu. Yang ketiga adalah berorientasi dakwah dan kemaslahatan. Jadi dalam hal ini kita memang tujuan dari didirikannya amal usaha adalah untuk dakwah Islam di masyarakat, sehingga tercipta
Islam yang sebenar-benarnya. Yang keempat adalah transparan dan akuntabel. Jadi, dengan pengelolaan manajemen kelembagaan maupun keuangan yang transparan, tentunya akan menambah kepercayaan masyarakat kepada lembaga kita. Jadi, Bapak Ibu, dengan pengelolaan yang amanah dan profesional, amal usaha akan menjadi sarana dakwah yang membawa keberkahan bagi umat. Jadi untuk pengelolaan di sini sudah diatur di dalam buku PHIWM. Ada beberapa hal, yaitu pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Sehingga dalam hal ini persyarikatan harus membuat SOP dalam pengaturan ataupun jabatan dari pimpinan amal usaha. Selanjutnya, pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Karena itu, status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat fungsi amal usaha tersebut bagi persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan persyarikatan. Selanjutnya, pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. Jadi dalam hal ini amal usaha harus selalu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman sehingga selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran sewajarnya. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keuangan yang ada. Sehingga dalam hal ini, setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut sesuai dengan kemampuan dan keadilan lembaga. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan ataupun kekayaan, kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit, serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpin sebagai salah satu alat dakwah, maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir dalam hal pengelolaan ini, seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadikan tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi adalah pengelolaan amal usaha Muhammadiyah, sudah ada di dalam buku PHIWM, sehingga ketika pengelolaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentunya amal usaha akan berkembang dengan pesat dan sebagai media dakwah yang luar biasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.